Halo Sobat channel YouTube Support, rumah tahanan atau penjara, umumnya memiliki penjagaan ketat dengan keamanan tingkat tinggi. Namun, ada beberapa kasus di mana para napi berhasil mengelabuhi penjaga dan kabur tanpa terdeteksi. Mereka yang berusaha kabur, biasanya menggunakan berbagai cara yang telah direncanakan dengan matang, sehingga aksi pelarian mereka bisa dibilang berjalan mulus. Di Indonesia sendiri ada sejumlah kasus napi yang berhasil kabur, bahkan dari penjara paling ketat di Nusa Kambangan. Tak hanya di Indonesia, di video ini kami sudah merangkum beberapa insiden pelarian penjara yang paling fenomenal di dunia. Saman Hasan, Nusa Kambangan. Saman Hasan merupakan seorang narapidana asal Iran yang pernah ditahan di Nusa Kambangan karena kasus obat-obatan terlarang. Ia saat itu divonis 12 tahun penjara, dan sudah menjalani masa tahanan selama lebih dari 11 tahun. Namun, pada 30 Juni 2016, di saat masa hukumannya kurang 8 bulan saja, Hasan malah kabur dari penjara yang terkenal memiliki penjagaan paling ketat di Indonesia. Hasan kabur dengan cara yang terbilang jenius. Ia diketahui mencuri motor, helm, dan seragam salah satu petugas lapas. Kemudian ia keluar dengan cara menyamar sebagai petugas, sehingga aksi pelariannya bisa berjalan mulus tanpa terdeteksi. Hasan bahkan bisa lolos melalui gerbang dan dermaga, yang menjadi akses tunggal ke Nusa Kambangan. Sejak pelariannya hingga sampai saat ini, Hasan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Ronald Silva. Pada 2012 lalu, seorang napi pengedar narkoba yang bernama Ronald Silva, sempat berhasil melarikan diri dari penjara Penedo di Brazil. Cara kaburnya pun cukup unik, yakni menyamar menjadi seorang wanita, menggunakan pakaian istrinya yang dibawa saat berkunjung. Silva menyaru sebagai seorang perempuan, ia mencukur rambut lengan dan kakinya, mengecat kukunya, memakai wig, lipstik, dan pakaian lengkap bersama sepatu hak. Semua aksi cerdiknya berjalan lancar. Silva berhasil melenggang keluar tanpa ada satupun petugas penjara yang curiga. Namun, saat ia sampai di halte bus, seorang polisi yang curiga melihatnya kesulitan berjalan dengan sepatu hak, kemudian menghampirinya untuk diperiksa. Dari situlah Silva ketahuan, ia ditangkap lagi setelah 30 menit kabur. John Dillinger. John Dillinger adalah salah satu penjahat paling berbahaya, yang terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Semasa hidupnya, ia dan gengnya telah melakukan berbagai aksi kriminal, seperti merampok lebih dari 30 ban, dan menyerang pihak kepolisian. Cara Dillinger dalam melarikan diri dari penjara terbilang unik. Pada bulan Maret 1934, ia menodong polisi dengan memakai pistol bohongan. Pistol tersebut aslinya adalah kayu, yang ia ukir dan cat menggunakan semir sepatu. Dillinger kemudian menyandra sekitar 17 petugas, mengambil senjata asli dan keluar dari penjara menggunakan mobil sheriff. Dari kejadian tersebutlah, polisi kemudian bersepakat untuk menembak Dillinger di tempat jika menemukannya. Beberapa bulan setelah itu, Dillinger akhirnya tertembak di depan sebuah bioskop di Chicago. Frank Abagnale. Penipu ulung Amerika ini memulai kejahatannya sejak usia 16 tahun. Bukan hanya memalsukan cek, Frank bahkan menyamar menjadi pengacara, dokter, hingga pilot yang terbang ke berbagai negara secara gratis. Karena berbagai aksi penipuannya itu, pada 1971 Frank ditangkap dan dipenjara. Namun, ia dikabarkan sempat berhasil kabur, dengan menggunakan kartu identitas seorang agen FBI yang tertinggal. Frank berhasil meyakinkan para sipir bahwa ia adalah seorang agen FBI yang menyamar. Para sipir yang percaya, langsung memberikan perlakuan khusus padanya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Frank meminta temannya untuk menjemputnya. Ia pun keluar dari penjara dengan leluasa, dan mengatakan kepada sipir bahwa ia memiliki informasi sensitif, yang harus dibicarakan secara langsung dengan FBI. Namun pelarian tersebut tak lama, karena hanya sebulan ia kemudian ditangkap lagi di New York. Yoshi Shiratori. Yoshi Shiratori adalah seorang narapidana Jepang yang berhasil kabur sebanyak 4 kali dari penjara dengan cara yang terbilang mustahil.
Pertama, pada 1936, ia kabur dengan cara membuka selnya menggunakan kawat ember, yang biasa digunakan untuk mandi. Pelarian keduanya terjadi di penjara Attika. Saat itu Yosi ditempatkan di sebuah ruangan khusus, dengan kondisi kaki dan tangan diborgol. Namun, entah gimana Yosi berhasil membuka borgolnya dan ia keluar melalui atap sel. Usaha kabur yang ketiga, Yosi menggunakan sup miso, sisa dari makanannya. Sup yang mengandung garam, ia oleskan ke borgol dan jeruji selnya selama berbulan-bulan. Setelah besi itu menjadi rapuh dan mudah dibuka, Yosi pun melakukan aksinya dan lagi-lagi berhasil kabur. Pelarian yang keempat, menjelang beberapa minggu hukum matinya, Yosi berpura-pura menyerah, ia lalu memperlihatkan tatapan kosong untuk mengelabuhi para penjaga. Namun sebenarnya, Yosi telah menggali terowongan di bawah tempat tidurnya. Hanya menggunakan mangkuk makanannya ia pun berhasil kabur untuk kesekian kalinya. Trio Impossible. Pada 1995, 3 napi sekaligus kabur dari penjara Parkhurst, Inggris. Mereka adalah Andrew Rodger, Keith Rose, dan Matthew Williams. Ketiganya kabur dengan menggunakan kunci duplikat buatan sendiri. Uniknya, mereka membuat kunci tersebut dengan hanya menghafal kunci utama yang biasa dipegang oleh sipir. Diketahui bahwa selama dalam penjara, mereka memang bekerja di bagian kerajinan besi, sehingga pandai membuat berbagai peralatan, termasuk pistol yang mereka gunakan untuk kabur. Dan dengan menggunakan tangga 7 meter yang telah disiapkan, ketiganya keluar lewat pagar penjara tanpa ketahuan. Namun, setelah beberapa hari, mereka akhirnya tertangkap saat hendak melarikan diri menggunakan sebuah pesawat yang dicuri. Choi Gap-bok. Choi Gap-bok adalah napi Korea Selatan yang terkenal karena melakukan aksi kabur dengan cara yang tak biasa. Pria berusia 50 tahun tersebut, awalnya ditangkap pada tahun 2012 karena kasus pencurian. Saat para sipir sedang terlelap, Choi menggunakan keahlian yoganya selama 23 tahun, dan memaksa keluar dari lubang makanan yang sempit. Laki-laki setinggi 1,65 meter ini hanya butuh 34 detik untuk keluar melalui lubang, yang hanya selebar 50 cm dan tinggi 15 cm saja. Choi kemudian menyelinap melewati 3 petugas yang tertidur, lalu keluar lewat jendela yang sempit. Meskipun sempat kesusahan, ia menggeliat lengan dan bahu kanannya, kemudian melepaskan celananya yang tersangkut. Choi akhirnya berhasil membebaskan dirinya dan kabur tanpa ketahuan. Aksi Choi membuat media Korea Selatan saat itu gempar, dan menjulukinya Houdini Korea. Namun, popularitasnya tak bertahan lama, karena hanya butuh 6 hari, Choi kembali tertangkap di Gyeongsang Selatan. El Chapo. El Chapo pada masanya adalah seorang pemimpin kartel narkoba yang paling ditakuti di Meksiko. Ia pernah 2 kali dipenjara, namun selalu berhasil kabur dengan cara yang dramatis. Pada 2001, El Chapo kabur dari penjara Federal Puente Grande dengan cara bersembunyi di kereta cucian baju. Aksinya ini berhasil tentu karena kerja sama petugas penjara yang telah ia suap sebelumnya. Lalu pada 2014, Chapo berhasil diringkus, kali ini ia dijebloskan dalam penjara dengan pengamanan maksimum. Tetapi pada Juli 2015, El Chapo tiba-tiba menghilang dari kamar selnya. Setelah diselidiki, ia ternyata kabur melalui terowongan di bawah bak mandinya. Terowongan tersebut diketahui dibangun oleh anak buahnya dari luar penjara, dan membentang sejauh 1,6 km. Chapo berhasil kabur saat itu, dan bersembunyi di kampung halamannya selama beberapa tahun. Pelariannya barulah terhenti, saat ia tertangkap lagi dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Pelarian Alcatraz. Penjara Pulau Alcatraz sempat terkenal sebagai salah satu penjara terketat di dunia untuk menaruh penjahat kelas kakap. Tapi pada 12 Juni 1962, reputasinya tercoreng setelah 3 tahanan berhasil kabur. Mereka adalah Frank Morris, serta John dan Clarence Anglin bersaudara. Pelarian ketiga napi ini terbilang cerdik, dengan rencana yang penuh perhitungan. Mereka diketahui menggunakan sendok makan dan peralatan seadanya, untuk mengikis lubang ventilasi di dalam sel selama berbulan-bulan. Dan untuk mengelabuhi para sipir saat pemeriksaan, mereka juga membuat boneka tiruan yang menyerupai wajah manusia, kemudian menaruhnya di tempat tidur.
Sedangkan untuk menyeberang ke pulau terdekat, mereka menyiapkan rakit yang terbuat dari mantel hujan dan bahan seadanya. Setelah semua pekerjaan dan peralatan dirasa siap, pada malam 12 Juli 1962, ketiganya kabur melalui lubang ventilasi, menuju ke atap, meluncur ke pantai, lalu menaiki rakit dan hilang begitu saja. Dari hasil pencarian yang dilakukan, para petugas hanya menemukan rakit dan pelampung mereka di Teluk San Francisco. Karena minimnya petunjuk, FBI pun menyimpulkan ketiga napi mungkin telah tenggelam, dan menutup kasus tersebut pada 1979. Meskipun begitu, banyak sumber menyebut ketiga napi itu berhasil menyeberang pada malam pelarian. Hal tersebut diperkuat dengan sebuah surat yang pernah diterima FBI. Dalam surat itu, tertulis nama John Anglin yang kini sudah berusia 85 tahun. Ia saat itu ingin menyerahkan diri, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah guys, itulah beberapa aksi pelarian penjara, yang kisah mereka sangat mencengangkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.